Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Abdul Matala. Yang kedua Saudara Ahmad Rida. Yang ketiga, Saudari Modi. Yang keempat, Saudara Astrifa. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut yang dibawakan oleh Saudari Moni terkait dengan definisi keluarga. Saya persilakan Saudari Moni. Baik, terima kasih. Eh, jadi untuk keluarga sendiri itu definisinya dia meliputi berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, hukum, dan psikologi. Lalu secara umum keluarga itu bisa dilihat sebagai unit sosial yang bercirikan ikatan emosional, tanggung jawab bersama, dan ikatan hukum di antara para anggotanya. Nah, karena kompleksitas dari definisi yang meliputi keluarga, maka sulit untuk menetapkan definisi universal. Kemudian untuk menguraikan eh, konsep terkait keluarga ada tiga aspek utama. Mungkin bisa di next slide. Jadi yang pertama itu adalah ikatan sosial dan emosional. Keluarga itu biasanya terdiri dari orang tua dan anak-anak yang membentuk sistem pendukung emosional yang mendasar bagi individu. Dan lingkungan keluarga itu sangat penting untuk memelihara hubungan, memberikan rasa aman, dan mendorong perkembangan emosional. Kemudian terkait definisi hukumnya, jadi menurut penelitian Padun di tahun 2022, perspektif perspektif hukum tentang keluarga saat ini penekanannya adalah terkait hubungan hukum yang signifikan di antara individu. Nah, penafsiran yang berbeda tentang konsep hukum keluarga mencakup berbagai deskripsi seperti sekelompok orang, persatuan individu, atau entitas yang hidup bersama, yang semuanya berpusat pada kesamaan orang-orang secara fisik dalam struktur keluarga. Kemudian aspek yang ketiga itu ada dinamika yang berubah. Jadi keluarga modern berevolusi karena adanya perubahan sosial, termasuk urbanisasi dan peran gender yang mengarah pada tipe dan dinamika keluarga baru. Munculnya kesenjangan gender dalam keluarga menyoroti perlunya peran dan tanggung jawab yang setara di antara para anggotanya. Kemudian selanjutnya bisa di next slide. Nah, ini ada tiga istilah keluarga yang cukup terkenal yang dijelaskan oleh Glading. Yang pertama itu adalah keluarga inti, di mana keluarga inti adalah tempat di mana emosi primer paling kuat, yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Keluarga inti itu berperan penting dalam sosialisasi anak-anak dan pewarisan budaya masyarakat. Anggota keluarga inti memiliki signifikansi emosional terhadap anggota keluarga mereka yang lain. Yang kedua adalah keluarga besar atau mungkin istilah lainnya extended families. Mereka adalah anggota keluarga yang terdiri dari kerabat ibu, ayah, atau anak yang sudah menikah dan belum menikah, kemudian menantu atau cucu dan mungkin saudara dari ayah atau ibu. Jadi anggota keluarga besar itu seringkali memberi bantuan emosional dan praktis yang penting, terutama dalam pengasuhan anak dan merawat individu dengan kebutuhan khusus, misalnya seperti individu yang memiliki autisme. Dan anggota keluarga besar itu memainkan peran penting dalam menularkan nilai-nilai dan praktek budaya, kemudian meningkatkan perkembangan anak-anak dan kekompakan keluarga. Yang ketiga ada keluarga transisi, adalah jenis keluarga yang muncul sebagai akibat migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, di mana tidak terindividualisasi dalam hal emosi dan pikiran dalam interaksi dengan keluarga, dan masih mempertahankan aturan, tradisi, dan kepercayaannya mereka.
Kemudian selanjutnya itu ada bentuk-bentuk keluarga yang mungkin umum di masyarakat, yaitu keluarga modern dan tradisional. Nah, keluarga modern ini menerima perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Perubahan morfologi keluarga tradisional berkembang dari waktu ke waktu, ya, yang akhirnya membentuk keluarga modern sejati. Masyarakat dan komponen-komponennya harus beradaptasi dengan perubahan yang relevan dalam lingkungan sosial, materi, atau lebih tepatnya keluarga mereka. Kemudian yang kedua ada keluarga tradisional. Jadi bentuk keluarga ini pemikirannya lebih terikat dengan nilai-nilai yang sudah tertanam sejak dulu di dalam keluarga mereka. Dan bentuk keluarga ini tidak mudah berubah karena masih kuatnya tatanan sosial yang dianut. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, teori perkembangan keluarga. Teori perkembangan keluarga itu di mana pendekatan yang menggambarkan perubahan yang dialami oleh individu maupun kelompok seiring berjalannya waktu. Baik individu ataupun kelompok masyarakat mengalami proses perkembangan melalui berbagai tahap yang berlangsung sepanjang kehidupan mereka. Nah, fokus utamanya itu pada teori perkembangan keluarga itu terdapat 8, yang dimana keberlangsungan siklus kehidupan berkeluarga. Oke, Kak, next. Oke, 8 tahap perkembangan keluarga. Yang pertama itu ada tahap pernikahan, di mana tahap pernikahan ini dua individu membentuk sebuah keluarga. Fokus utama dalam tahap pernikahan ini yaitu penyesuaian peran sebagai pasangan suami istri, membangun komunikasi yang efektif, dan merencanakan kehidupan bersama. Nah, tugas perkembangannya dari tahapan pernikahan itu yang pertama, membangun hubungan yang memuaskan dan harmonis. Dan yang kedua, mengembangkan pola komunikasi yang efektif. Yang ketiga, merencanakan kehamilan dan persiapan untuk menjadi orang tua. Nah, tahapan yang kedua itu ada tahapan memiliki anak, di mana tahapan ini dimulai dengan kelahiran anak pertama yang berlanjut hingga anak berusia 30 bulan. Orang tua beradaptasi dengan peran baru dan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, pada tahapan ini tahapan perkembangannya itu meliputi memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, dan yang kedua menjaga kesehatan dan keselamatan anak, dan yang ketiga itu menyesuaikan hubungan antara suami istri untuk memasukkan peran sebagai orang tua. Nah, tahapan selanjutnya itu ada tahapan anak usia prasekolah. Tahapan ini anak berusia antara 2,5 tahun sampai 5 tahun. Nah, orang tua pada tahapan anak prasekolah berperan dalam mengembangkan sosialisasi dan kemandirian anak. Nah, tugas perkembangannya orang tua yaitu yang pertama menyediakan lingkungan yang aman untuk anak bereksplorasi, dan yang kedua mengajarkan anak disiplin dan batasan perilaku, dan yang ketiga memfasilitasi interaksi sosial dengan teman sebayanya. Terus tahapan yang keempat ada tahapan anak usia sekolah dasar. Nah, tahapan anak sekolah dasar itu berusia dari 6 hingga 12 tahun. Nah, pada tahapan ini orang tua berfokus mendukung prestasi akademik dan perkembangan sosial anak. Nah, tugas orang tua itu yang pertama mendukung keterlibatan anak dalam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler, dan yang kedua mengajarkan nilai-nilai dan etika. Dan yang ketiga ada menjaga komunikasi terbuka mengenai pengalaman dan perasaan anak. Nah, selanjutnya ada tahapan anak usia remaja. Nah, pada tahapan ini anak berusia 13 hingga 19 tahun. Nah, orang tua menghadapi tantangan yang memberikan kebebasan sambil tetap memberikan bimbingan. Tugas utama orang tua itu yang pertama, mendorong kemandirian dan tanggung jawab pada remaja. Yang kedua, menjaga komunikasi dan menjaga komunikasi efektif mengenai isu-isu sensitif. Dan yang ketiga, menetapkan batasan yang jelas sambil menghormati privasi anak. Nah, yang tahapan keenam itu ada tahap
anak mulai mandiri dan meninggalkan rumah. Di mana tahapan ini anak mulai meninggalkan rumah untuk pendidikan atau pekerjaan. Nah, orang tua harus menyesuaikan dengan apa kayak sarang kosong begitu. Tugas perkembangannya itu meliputi mendukung transisi anak menuju mandiri. Terus yang kedua, menyesuaikan kembali hubungan antara suami istri tanpa kehadiran anak. Dan yang ketiga, mengelola perasaan kehilangan dan menemukan kembali minat pribadi. Nah, tahapan yang ketujuh ada tahap orang tua usia paruh baya. Tahapan ini setelah anak-anak meninggalkan rumah, pasangan memasuki tahapan parubaya, yang dimana fokusnya itu pada penyesuaian terhadap perubahan peran, perubahan menuju pensiun. Nah, tugas utamanya itu menilai kembali tujuan hidup dan pencapaian secara pribadi. Dan yang kedua itu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan kesehatan. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan pasangan dan mungkin mengambil peran sebagai sepasang kakek dan nenek. Nah, yang terakhir itu ada tahap orang tua lanjut usia. Tahap lanjut usia ini melibatkan penyesuaian terhadap pensiunan, penuaan, dan kemungkinan salah satunya juga kehilangan pasangan. Tugas perkembangannya itu yang pertama, menyesuaikan diri dengan penurunan kesehatan dan energi, mengelola kesepian, dan mempertahankan hubungan sosial. Nah, yang ketiga itu mempersiapkan akhir hayat dan membuat pengaturan terkait hal-hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, selanjutnya tentang analisis kasus yang akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus atau studi kasus. Jadi pada kelompok kami itu mungkin tidak menspesifikkan kepada suatu kejadian mengenai perkembangan keluarga ini, melainkan kami lebih mengkaji kepada fenomena-fenomena yang ada. Kalau dari diskusi kami memfokuskan kepada fenomena atau isu emptiness syndrome atau sindrom sarang kosong. Di sini sindrom sarang kosong itu menurut menurut Dorothy merupakan suatu fase dalam rentang kehidupan manusia yang ditandai dengan anak-anak itu meninggalkan rumah orang tua, baik itu dia meninggalkan dalam hal antar kota, negara ataupun yang lainnya. Dan juga anak tersebut meninggalkan orang tua itu dalam berbagai tujuan, entah itu untuk bersekolah, terutama berkuliah, bekerja, atau mungkin dia sudah menikah sehingga dia perlu mempunyai tempat yang baru untuk juga berkeluarga, seperti begitu. Di sini kami menggunakan beberapa jurnal, yakni beberapa gambaran kasus atau fenomena mengenai sindrom sarang kosong ini. Jadi dari beberapa penelitian yang kami temukan, kebanyakan penelitian ini dilakukan banyak di China. Kemudian kami temukan juga ada satu jurnal di Jerman dan juga di India dan Iran, kalau nggak salah. Nah, di sini temuan pertama kami yaitu seorang atau orang tua yang mengalami sindrom ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa hal seperti terjadinya peningkatan gejala depresi, terutama bagi mereka yang berjenis kelamin wanita, pensiunan dan tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau dari gambar kasus ini bisa teman-teman mungkin yang tertarik meneliti akan hal ini, di sini kami menemukan beberapa gap tentang ketidakkonsistenan hasilnya gitu. Yang pertama tadi kan dibilang itu ada terjadi gejala depresi bagi orang yang mengalami sindrom ini. Tapi pada penelitian kedua ini dia mengatakan sebaliknya, di mana penelitian kedua ini dia itu mengontrol variabel dari variabel demografisnya seperti usia, status pekerjaan, status pernikahan, pendapatan, keterbatasan fungsional dan keadaan rumah. Nah, jadi dari hasil penelitian yang kedua ini dia itu tidak bahwasanya sindrom sarang kosong itu tidak memiliki korelasi dengan yang namanya
efek-efek negatif tadi itu. Namun di sini hasil temuan kami bisa dibaca di paper kami pada poin keempat itu dia mirip pada penelitian kedua. Dia sudah kontrol variabel demografisnya, akan tetapi hasilnya itu mendukung temuan kami yang pertama, bahwasanya itu terjadi ada korelasi antara sindrom sarang kosong ini dengan gejala-gejala depresi dan gejala-gejala negatif dari psikologis lainnya. Kemudian temuan kami selanjutnya di sini dari penelitian Abdi dan kawan-kawan tahun 2020, penelitian ini tuh menyoroti bahwa kesepian atau emptiness syndrome itu dia bukan hanya sekedar berdampak kepada masalah emosional saja, melainkan juga memainkan peran akan turunnya disfungsi seksualitas bagi wanita parubaya gitu. Kemudian juga ada penelitian kualitatif. Di sini hasilnya itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu lansia dengan sindrom ini lebih senang akan perawatan yang berbasis rumah. Jadi kalau dari penelitian ini, lansia itu lebih senang untuk dirawat di rumahnya saja gitu daripada dibawa ke panti jompo. Kemudian yang kedua itu adanya kebutuhan akan tingginya dukungan sosial gitu. Kemudian adanya juga kecemasan mengenai perawatan mereka. Kemudian adanya perasaan ketidaknyamanan jika mereka suatu saat dibawa ke panti jompo. Dan yang kelima itu adanya aging in place, yakni bantuan dari komunitas, namun mereka tetap tinggal di rumah. Artinya mereka tidak perlu ke panti jompo. Mereka itu biar di rumahnya saja, tetapi situ ada semacam komunitas-komunitasnya biasa mengunjungi mereka sama lansia kayak gitu. Kemudian yang ketujuh itu Yang ketujuh, transisi pada sindrom ini dapat mempengaruhi kondisi fisik, kognitif, dan kesehatan psikologis pada lansia, baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun lansia di perkotaan itu secara umum kemampuan kognitifnya itu lebih terpengaruh daripada lansia yang di perdesaan. Ini penelitian dari Gauli dan Zhang tahun 2017. Kemudian strategi dalam menangani seorang dengan sindrom sarang kosong. Di sini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan intimasi dalam keluarga dan mengembangkan kontak antar generasi yang terbukti secara efektif mendukung orang tua yang mengalami sindrom sarang kosong. Yang kedua, dukungan sosial yang berasal dari keluarga, teman, komunitas terbukti berperan penting dalam mengatasi kesepian dan depresi pada orang tua. Yang ketiga itu adanya self-mutual group model, yaitu model intervensi yang terbukti meningkatnya dukungan sosial di antara para lansia yang mengalami sindrom ini, yang mana dengan adanya intervensi model demikian itu dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Dan yang terakhir itu multi-level integrated health management model, yakni sebuah model yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan dan sosial untuk memberi perawatan yang lebih menyeluruh yang mencakup kesehatan fisik dan dukungan sosial. Yang mana dari penelitian ini terbukti bahwa model ini dapat memperkuat kehidupan dari para lansia yang mengalami sindrom ini dengan cara mengkampanyekan perilaku hidup sehat. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, terima kasih Kak. Terkait dengan kesimpulan, perkembangan keluarga adalah proses yang terus berjalan dan melibatkan berbagai tahapan sepanjang siklus kehidupan keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Tufel dan Miller 1985. Setiap tahapan memiliki tuntunan dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan yang bersama. Tahapan ini dimulai dari pernikahan, dilanjutkan dengan membesarkan anak, mendukung mereka menjadi mandiri hingga akhirnya meninggalkan rumah, dan berlanjut ke fase menua yang memerlukan penyelesaian baru. Kasus empathiness syndrome menunjukkan betapa pentingnya dukungan emosional dan sosial dalam menjaga kesehatan mental orang tua yang memasuki usia lanjut. Berbagai strategi seperti mempererat hubungan antara generasi, melibatkan komunitas, serta pendekatan manajemen kesehatan terpadu terbukti efektif dalam membantu orang tua melewati masa ini dengan lebih baik. Secara keseluruhan, keberhasilan keluarga dalam menghadapi setiap tahapan perkembangan bergantung pada kemampuan anggotanya untuk beradaptasi dengan perubahan peran dan dinamika sosial komunikasi yang terbuka. Dukungan emosional dan saling pengertian antara anggota keluarga menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan kuat sepanjang siklus kehidupan. Itulah mungkin presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.